Dan ketika 11 pemain berbakat rela mengorbankan ego, rela berlari membuka ruang, rela menarik penjagaan, dan rela memberikan bola kepada satu pemain yang mereka percayai penuh, maka lahirlah sesuatu yang sangat langka dalam sepak bola. Sebuah tim yang tidak hanya bermain bersama. Ada satu hal yang selalu menjadi perbincangan ketika Lionel Messi bermain bersama Argentina. Bukan hanya kemenangan, bukan hanya gol, tetapi bagaimana rekan-rekannya memperlakukan dirinya di atas lapangan. Dalam beberapa momen, para penggemar melihat sesuatu yang sangat menarik. Pemain seperti Rodrigo de Paul maupun Thiago Almada seringkali memiliki peluang untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka bisa menembak, mereka bisa mencari gol, mereka bisa menjadi pahlawan pertandingan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Berkali-kali mereka memilih mencari Messi. Berkali-kali mereka mengangkat kepala untuk memastikan di mana posisi Messi berada. Bahkan dalam situasi tertentu, mereka terlihat lebih memilih mengoper daripada mengambil resiko menembak sendiri. Pemandangan seperti inilah yang membuat banyak pengamat sepak bola terkesan. Sebab di tim nasional yang dipenuhi pemain-pemain berbakat Eropa, ego biasanya sangat besar. Setiap pemain ingin mencetak gol, setiap pemain ingin menjadi bintang. Tetapi di Argentina, banyak pemain justru rela mengorbankan sorotan demi satu orang yang mereka percayai mampu memberikan keajaiban. Bukan karena mereka tidak mampu mencetak gol, bukan karena mereka takut mengambil keputusan, melainkan karena mereka memahami siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa Messi bukan pemain biasa. Mereka tahu bahwa satu sentuhan Messi bisa mengubah jalannya pertandingan. Mereka tahu bahwa satu umpan kepada Messi bisa menjadi assist yang menghasilkan momen bersejarah. Itulah mengapa banyak pengamat sampai mengatakan bahwa Argentina memperlakukan Messi layaknya seorang raja di lapangan. Bahkan ada yang menyebut Argentina melayani Messi seperti dewa sepak bola. Dan jika melihat bagaimana De Paul terus berada di dekat Messi, bagaimana Almada selalu mencari pergerakannya, serta bagaimana hampir seluruh pemain Argentina berusaha menghubungkan permainan kepada sang kapten, rasanya komentar tersebut tidak muncul tanpa alasan. Karena di mata para pemain Argentina, Messi bukan sekedar rekan setim. Ia adalah simbol, ia adalah pemimpin. Ia adalah pemain yang telah membawa mereka menuju kejayaan terbesar. Dan yang paling luar biasa, tidak ada kecemburuan yang terlihat. Justru yang terlihat adalah kebanggaan. Kebanggaan karena mereka bisa bermain bersama salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Itulah mengapa Argentina terlihat berbeda dari tim nasional lainnya. Ketika tim lain berusaha mencari bintang baru, Argentina justru bersatu untuk memastikan bintang terbesarnya bersinar. Yang pertama adalah proses terciptanya gol pembuka. Jika diperhatikan dengan teliti, bukan hanya Messi yang bekerja dalam momen itu, tetapi hampir seluruh pemain Argentina ikut berperan menciptakan ruang untuk sang kapten. Saat serangan dibangun, beberapa pemain Argentina sengaja menempati area-area yang membuat fokus pemain lawan terpecah. Mereka bergerak untuk menarik penjagaan, menutup jalur pandang, dan memancing para bek agar memperhatikan pemain lain. Akibatnya, perhatian lawan tidak lagi sepenuhnya tertuju kepada Lionel Messi. Dan disitulah kejeniusan Argentina terlihat. Ketika semua mata tertuju ke arah lain, Messi datang dari area yang relatif bebas. Seolah-olah ia menghilang beberapa detik dari radar pertahanan lawan sebelum akhirnya muncul di posisi yang berbahaya. Lalu muncullah momen luar biasa dari Thiago Almada. Alih-alih langsung menunjukkan bahwa bola akan diberikan kepada Messi, Almada melakukan gerakan tubuh yang membuat lawan mengira ia akan memilih opsi lain. Tipuan badan tersebut membuat pertahanan kehilangan sepersekian detik konsentrasi, dan dalam sepak bola level tertinggi, sepersekian detik itulah yang sering menentukan segalanya. Hasilnya, bola sampai ke kaki Messi dalam situasi yang jauh lebih nyaman.
Namun yang lebih menarik justru terjadi pada gol berikutnya. Dalam beberapa situasi serangan, sebenarnya terdapat ruang untuk melepaskan tembakan langsung. Banyak pemain di tim lain mungkin akan memilih menjadi pahlawan dengan menembak sendiri. Tetapi Argentina tidak melakukannya. Mereka tetap sabar, mereka tetap memutar bola, mereka tetap mencari posisi terbaik, dan yang paling penting, mereka tetap mencari Messi. Bola bergerak dari satu pemain ke pemain lain, bukan karena mereka takut menembak, melainkan karena mereka percaya bahwa peluang terbaik akan muncul ketika bola berada di kaki Messi. Itulah sebabnya banyak orang menyebut Argentina seperti sebuah orkestra yang seluruh permainannya berputar mengelilingi satu sosok. Bukan karena pemain lain tidak hebat, melainkan karena mereka memahami bahwa mereka memiliki seorang GOAT di lapangan. Dan ketika 11 pemain berbakat rela mengorbankan ego, rela berlari membuka ruang, rela menarik penjagaan, dan rela memberikan bola kepada satu pemain yang mereka percayai penuh, maka lahirlah sesuatu yang sangat langka dalam sepak bola. Sebuah tim yang tidak hanya bermain bersama Messi, tetapi bermain untuk Messi. Zlatan Ibrahimovic. Saya melihat banyak tim memiliki pemain bintang, tetapi Argentina berbeda. Mereka tidak hanya memiliki Messi, mereka memahami bagaimana memaksimalkan Messi. Saat pemain lain memiliki ruang untuk menembak, mereka tetap mencari Messi. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Ketika 11 pemain rela bermain untuk satu orang, berarti orang itu memang spesial. Thierry Henry. Hal yang membuat saya kagum bukan golnya, melainkan pergerakan sebelum gol itu terjadi. Lihat bagaimana para pemain Argentina menarik perhatian lawan, membuka ruang, dan menciptakan situasi agar Messi bisa menerima bola tanpa tekanan. Itu bukan kebetulan, itu adalah pemahaman kolektif terhadap pemain terbaik yang mereka miliki. Mereka tidak memaksakan diri menjadi pahlawan, mereka mencari solusi terbaik, dan seringkali solusi terbaik itu adalah Messi. Zinedine Zidane. Sepak bola adalah tentang ruang dan waktu. Argentina memahami keduanya dengan sangat baik ketika Messi berada di lapangan. Mereka menciptakan ruang untuknya, mereka memberinya waktu untuk berpikir. Dan ketika Messi mendapatkan dua hal itu, pertandingan bisa berubah dalam sekejap. Saya melihat para pemain Argentina bermain dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Mereka tahu kapan harus berlari, kapan harus menarik penjagaan, dan kapan harus menyerahkan bola kepada Messi. Itu adalah bentuk penghormatan terbesar yang bisa diberikan sebuah tim kepada pemainnya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai.